Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rora Aifa Sadewatri dengan NIM 2005120404059 dari kelas TI 2020A S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum mengenai mail server menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer sebagai bentuk tugas jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prianto STMkom. Sebelum itu akan saya jelaskan sedikit tentang mail server. Mail server, sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui sebuah aplikasi. Nah, berikut adalah cara kerja mail server. Cara kerjanya cukup sederhana, seperti berikut. Jadi, pada awalnya email-email yang telah dikirimkan oleh sender, maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan, tentu terdapat informasi tentang tujuan penerima dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver membaca email dari pengirim, itu artinya penerima tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Baiklah, langsung saja akan saya buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya dan memulai praktikumnya. Jadi kita akan tunggu sampai aplikasinya terbuka. Halaman awalnya, kita baca dulu perintahnya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang akan digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Jadi gambarnya seperti ini. Ini sudah saya download untuk lebih jelasnya ini gambarnya. Nah, jaringan ini sudah saya simpan sebelumnya waktu praktikum FTP dan DNS. Jadi saya tinggal memperjelas saja di latihan FTP. Tinggal menambahkan satu server lagi. Di sini tambahkan satu server lagi yang berfungsi sebagai mail server. Untuk smartphone ini harusnya nyambungnya ke access point 2 dan laptop ini ke access point 1. Jadi pertama kita off-kan dulu saja. Kemudian di on-kan lagi. Di PC-nya kita off-kan, kemudian di on-kan lagi, dekatkan dengan access point 1. Jadi sudah seperti gambar. Di sini ada 3 server, laptop ke access point 1, smartphone ke access point 2. Oke, setting dulu IP-nya di mail server ini. Ya, ini IP-nya belum ada. Jadi kita kan menggunakan 43 ya di sini, 43. Ya, di sini 43 ya. Kemudian ini yang satu udah di server, 2 di FTP, titik 3 juga ada di router. Berarti untuk mail servernya itu dari 4. Subnet masknya menggunakan /24. Kemudian gateway-nya yaitu di router 3. Dan servernya itu 33. 3.1
setting. Ini juga sudah hijau semua. Skema ini siap untuk digunakan. Kita masuk ke langkah percobaan. Yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Sudah. Kemudian pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server yaitu 33.33.33.1 dan mail server 43.43.43.4. Kita ping satu-satu. Kita mulai dari PC1 dulu. Desktop, command prompt, ping untuk DNS servernya dulu. Kita tunggu sampai reply. Oke, ini sudah reply. Kemudian ke mail servernya. Kita tunggu juga. Nah, ini sudah terhubung. Oke, basic 4 juga sama. Kita pastikan sudah terhubung. Langsung reply ya, karena tadi sudah ke-ping di PC1. Harusnya ini juga tidak ada masalah. Langsung ke reply. Dan di laptop juga sama. Kemudian mail servernya sama. Oke, tidak ada masalah. Terakhir di smartphone. Ketika ada satu. Oke, langkah percobaan untuk memastikan jaringan PC1, PC4, laptop dan smartphone sudah. Kita lanjut, yaitu menambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Jadi ini masuk ke DNS server, service, kita masuk ke DNS dan membuat resource recordnya mailku.com dengan tipe A record, addressnya yaitu 43.43.44. DNS server, service, DNS, name, mailku.com, tipe A record dengan address 43.43.44. Kita add dulu. Kemudian jangan lupa ini di save. Lalu selanjutnya pada PC1 dan laptop jalankan perintah nsloop seperti berikut. Jadi ini untuk mengetahui resolve domain mailku.com nya. Di PC1 di command prompt kita ketikkan nslookup mailku.com. Nah, server addressnya sudah ada, kemudian dengan namanya dan addressnya itu juga sudah ada. Kemudian laptop juga kita coba nslookup mailku.com. Nah, di sini sudah ada server dan addressnya juga dengan namanya dan addressnya juga, yaitu ini server dan addressnya karena tadi itu terhubung dengan DNS server. Jadi servernya adalah di DNS, kemudian mailku.com-nya itu adalah di mail server tadi. Oke, lanjut. Pada mail server, kita balik lagi ke mail server. Kita menuju ke mail server ya. Kita aktifkan server email dan kita akan membuat dua akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Jadi di sini akan ada user 1 dan user 2 dengan domain name-nya yaitu mailku.com. Oke, kita masuk ke mail server. Ini IP-nya sudah ya. Sudah ke service email. Nah, ini domain name-nya menggunakan mailku.com. Kita set dulu. Kemudian kita buat user 1, passwordnya 12345 saja. Kemudian user 2, passwordnya 9847. Oke, ini sudah ada user 1 dan user 2. Kemudian
kita beralih ke PC1. Di PC1 ini kita konfigurasi aplikasi mail client dan akan mencoba mengirim email dari user 1 ke user 2. Di sini user 1 adalah PC1 dan user 2-nya adalah laptop. Jadi kita ke desktop, ke email. Ini email servernya kita add dulu. Kemudian PC1 kita menuju ke email. Nah, kita konfigurasi emailnya yaitu namanya user 1 dengan email addressnya user1@mailku.com. Ini servernya ya, incomingnya dan outgoingnya juga sama, mailku.com. Nah, ini loginnya menggunakan tadi yaitu username dengan passwordnya yang tadi. Kita save. Kemudian di sini ada compose, reply, receive, dan konfigurasi email. Di compose ini kita coba untuk mengirimkan sebuah email ke user 2. Untuk subjeknya yaitu ini user 2@mailku.com dengan subjeknya ini tes. Kita apa ya tadi? Kita dulu di sini tes 1 subjeknya. Dengan isinya yaitu ini pesan dari PC1. Kemudian kita send. Nah, ini kita udah send tadi ya, untuk mengirim email dari PC1. Kemudian kita buka laptop dan kita masuk ke email juga. Kemudian kita konfigurasi dulu kliennya, lalu kita klik tombol receive, maka harusnya akan ada pesan yang sudah dikirimkan dari PC1 tadi. Ini PC1 kita add dulu. Kemudian di laptop kita buka email. Nah, ini dikonfigurasi dulu dengan user 2. Emailnya yaitu user 2@mailku.com dengan servernya yaitu mailku.com. Ini loginnya menggunakan tadi username dan passwordnya yang sudah kita setting di mail server tadi ya. Kita save, kemudian klik receive ini. Nah, pasti ada pesan dari PC1. Di sini kelihatan yaitu tes 1 dari PC1 di user 1 ya, dengan send tanggal dan waktunya. Kemudian isinya yaitu ini pesan dari PC1. Terakhir, pada aplikasi mail client di laptop kita akan mencoba untuk mereply email yang sudah masuk tadi. Kemudian kita akan mengecek di PC1 apakah email reply-nya itu sudah masuk atau belum. Jadi di sini laptop kan sudah menerima pesan email dari PC1 seperti ini. Kemudian di sini ada reply. Nah, kita klik reply. Nah, kita reply dan kita send. Kemudian kita coba buka di PC1 apakah emailnya sudah masuk atau belum. Kita lihat di receive ya, receive. Nah, di sini udah ada tulisan subjeknya itu yaitu reply tadi dari tes 1 yaitu ini pesan dari PC1. Reply-nya yaitu oke. Jadi ini sudah masuk emailnya dari user 2 dari laptop. Baiklah, itu tadi praktikum yang saya lakukan tentang mail server. Bisa saya sedikit simpulkan, mail server ini berfungsi sebagai pengatur atau penerima serta penyalur respon atas email yang masuk. Namun tak hanya itu, mail server ini juga bisa sebagai untuk menginstal sebuah email. Jadi mail server ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email serta merespon setiap email yang masuk. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ketika menjelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.